melihat tantangan di dunia industri, Pak Ferry pernah menyelami di sana, apa sih PR terberat bagi generasi kita, khususnya anak-anak didik kita di sekolah vokasi ini gitu? Kalau di industri itu disiplin 1 detik aja itu udah terlambat itu, nggak ada toleransi. Terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali SP1, lanjut lagi 5 kali, 6 kali, 7 kali SP2, lebih dari 10 SP3, Anda berhenti. Ya banyak ya asam garamnya. Waktu awal merantau jadi tukang galon. S1 tukang galon, bayangkan. Nggak ada malu Maksudnya lah. tukang galon ini gimana ini? Tukang antar galon, isi galon antar galon di Tangerang. Coba-coba daftar, alhamdulillah lulus. Berarti Dapat jadi di guru Sektor bukan Baso. cita-cita ya? Ya gajinya kecil. kalau industri gaji besar kan? Iya. Enak. Memang menjaga mesin itu 24 jam. Ya mesin itu sebesar ruangan lah. Itu 16 silinder. Besar lah, sebesar ruangannya lah. Dan itu tidurnya di mesin itu. Kita menjaga mesin 24 jam, tidur di mesin itu juga. Beralasan kardus. Ya, Serius? kardus. Iya. Kardus. Ini kita apa ya? Kita bayangkan gitu. Bayang. Ada mesin diesel Mesin besar, besar. kayak ruangan lah mesinnya. Itu wajib ada dijaga case-nya, 24 ruangan. jam. Iya. Ada berapa orang di sana yang jaga? Dua orang. ganti-gantian. Ganti-gantian dengan posisi yang sama ya? Posisi yang sama. Tidurnya di tempat yang sama? Tidur sempat yang sama. Di mesin juga, di bawah itu juga bisa. Di peletaran mesin itu juga bisa. Itu kan dingin, itu susah itu. Dan Iya. pasti istirahat kurang itu. Berapa lama sih tahannya seperti itu? Kamu kejam kali kamu. Dan ada 2 loh. Enggak, memang harus duduk nah. Atau dia kan tua tuh. Ah ya? Ya. Nampak lah benci Faria. Udah kemarin saya. Yang kamera 1 cilek. Satunya. Kamera 1 lihat permata. Payah nangok ah. Mau dulu lah stek. Baru digeser. Ikut nih di udah powernya siapa kok. Closedor kok. Hah? Powernya. Ya. Makasih. Erang harus standby tuh. Lomba. Oke, sip. Thank you. Ya. Coba lihat apa tadi, lihat permata. Satu. Di. Ya. Turut Gimana bangga ini lah. Pak Ferry melihat ya? Ini antara teknik dengan kemampuan teknik, dan 3 tahun terakhir kita dihadapkan kepada beradaptasi dengan digital. Ya. Di mana ada tuntutan kita harus bisa mendelivery materi baik guru maupun siswa secara online dengan memanfaatkan kelebihan di audiovisual. Gimana itu Pak Ferry melihatnya? Kalau selama ini kita kan berpikirnya ya kita di TBSM ini berarti ini praktek mulu. Iya. Ternyata enggak gitu. Itu sebuah kemajuan lah di era digital sekarang ya. Itu pun hasilnya nanti bisa jadi video pembelajaran yang akan dibagi ke masyarakat nantinya. Kalau offline kan kita nggak bisa bagi itu ilmu. Kalau video pembelajaran mungkin bisalah ke seluruh masyarakat yang bisa nontonnya juga bisa dapat ilmunya nantinya. Iya. Kita ada beberapa kendala saya lihat ya, karena kebetulan saya terlibat langsung di dalamnya. Di antara kendalanya kemarin juga udah dibahas tuh sama Pak Azhar Said. Kemampuan siswa dalam mendelivery materi dan kemampuan siswa praktek ini. Nah, dan ini kan bakal setiap tahun kita hadapi. Ada nggak rencana khusus dari Pak Ferry sebagai kepala program ini untuk mempertajam hal tersebut? Jadi
kedepannya kita semakin mantap gitu untuk menatap hal-hal seperti. Karena saya yakin gini Pak Ferry, mungkin nanti di orang-orang di kementerian sudah memikirkan aspek yang 10 tahun ke depan mungkin nggak sepertinya lagi, mungkin jauh lebih apalagi. Iya. Kalau untuk apa ya, rencana ada. Dari ke-10 kita juga minta bimbingan, nanti ada mungkin ada ekskul atau pelatihan khusus lah di luar jam pembelajaran. Nanti akan dilatih oleh beliau nantinya. Makin banyak PR kita ya. Banyak lah. Tapi pudingnya nambah nggak dari Pak Ferry? Dari saya nambah lah. Nambah dong. Ada hal yang menarik bagi saya. Dari background Pak Ferry kan pernah bekerja di luar ya sebelum jadi guru. Ya, Pernah terlibat di dunia industri the Ya. real yang aslinya gitu. Dan sekarang Ya. terjun ke dunia pendidikan. Nah, melihat tantangan di dunia industri, Pak Ferry pernah menyelami di sana. Apa sih PR terberat bagi generasi kita, khususnya anak-anak didik kita di sekolah vokasi ini gitu? Oh, keras Pak. Kalau di dunia industri itu keras. Itu paling utama tuh soft skill tuh, paling penting soft skill. Mungkin kalau ilmu pengetahuan mungkin 30% lah itu untuk syarat masuk aja. Jadi yang 70% nih soft skill. Kalau ilmu pengetahuan itu adalah trainingnya 3 bulan bisa diajarkan, tapi yang soft skill ini yang susah. Contohnya disiplin. Kalau di industri itu disiplin 1 detik aja itu udah terlambat itu, nggak ada toleransi. Terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali SP1, lanjut lagi 5 kali, 6 kali, 7 kali SP2, lebih dari 10 SP3, Anda berhenti. Ya, perusahaan itu gampang aja untuk memberhentikan Anda. Pengganti Anda banyak. Iya. Berapa tamatan apa ya? Banyak S1, banyak orang SMK, yang ingin siswa. mendapatkan posisi kita ya. Iya, banyak yang ingin mendapatkan posisi kita, ingin bekerja. Jadi orang tuh gampang-gampang aja ngeluarin gitu. Hah? Iya, ada yang Iya, nanya itu di detik. balik layar tadi, Parmato itu. Walaupun hitungan keterlambatannya dalam detik. Iya, iya, memang keras. Iya, karena bukan mungkin ya, pasti ya orang dunia industri di setiap detik itu ada nilai produksinya. Money. Ya, ada nilai produksinya. Dan Ya. ketika detiknya terganggu, berarti terganggu nilai Juga produksi. produksinya. Dan terganggu juga profitnya. Iya. Bagaimana kerjasama dinilai itu. Bagaimana kita terhadap pimpinan dinilai. Tapi kan kita di sekolah kita menerapkan apa istilahnya ya, high level of discipline ya. Disiplin Ya. tingkat tinggi itu kan bukan perkara yang mudah gitu, dan terkadang itu akan menimbulkan juga pro dan kontra ketika itu kita lakukan. Padahal di real activity, real life-nya itu malahan menjadi kajian yang utama gitu. Umum lah ya. Saya sering bilang sama siswa di kelas itu, kalau Anda menganggap guru Anda keras, kejam, tunggu Anda sampai punya bos. Iya. Pak Ferry udah mencoba nih punya bos, gimana rasanya? Pernah nggak dimarahi bos? Sering lah. Berarti Pak Ferry sering terlambat dong? Ya pandai-pandai. Itulah makanya soft skill itu digunakan. Pandai-pandai. Kalau orang Minang tuh pandai-pandai lah ya. Kita gunakan soft skill. Ya bagaimana kita menghadapi pimpinan gimana gitu. Dalam kurung tidak cari muka ya, itu beda. Beda ya? Beda tuh. Bos-bos itu tahu, yang cari muka itu tahu dia. Yang bermuka 2 tahu dia paling benci orang kayak gitu. Iya, karena Jadi kita lakukan aja kerjaan kita, selesai tuntas udah. Jangan urusin yang lain gitu. ngomong-ngomong dulu di industri, posisinya apa ini Pak Ferry? Ya banyak ya asam garamnya. Waktu awal merantau jadi tukang galon. S1 tukang galon, bayangkan. Nggak ada malu Maksudnya lah. tukang galon ini gimana ini? Tukang antar galon, isi galon antar galon di Tangerang. Tunggu dulu, Pak Ferry tamat tahun Tahun 2016. 2016, merantau tahun? Oh, 2017. 2017. Oh, yang 1 tahun di Padang itu staffing minyak. Staffing minyak. Minyak limbah sawit itu waktu itu di Padang. Oke, kan sudah kerja ini di Padang, Ya. sudah dapat income, kemudian memutuskan untuk merantau. Ya. Tahu-tahu di sana jadi, Tukang galon awalnya. kenapa bisa jadi tukang galon? Awalnya kan
apa ya, keluar dari zona nyaman. Ya enak lah kerja di staffing minyak kan. Mhm. Kebetulan bagian quality control minyak itu, apakah cocok, bagus dikirim, kalau nggak bagus kita nggak kirim gitu kan. Oke. Kirimnya ke Pakistan, India, Jepang, Cina itu. Hmm. Di sana tuh dibikin tuh biodiesel. Kalau di Pakistan sama India itu buat sabun lah, sabun tombak bahan lilin. Hmm. Ya enak kerjanya, tapi Kerja jiwa muda minyak ya. bergelimang duit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, memutuskan untuk merantau. Keluar zona nyaman, ingin kerasnya merantau, ya memang keras. Kenapa pertama kali merantau jadinya tukang galon? Itulah mencari apa ya, mencari link juga pengalaman ya. Cuman itu buat siswa yang mendengar, kalau cari kerja dengan pilih-pilih lah. Hmm. Ada efeknya, misalkan di tukang galon kita bertemu dengan banyak orang, Tambah jaringan lagi. tambah jaringan kita, iya. Tukang galon ini tahu semua alamat. Tahu semua alamat, ya. Berarti beneran ini Pak Ferry Bercerita, angkat galon pakai motor, pakai apa ya? di Pakai wilayah mana itu? Tangerang. Tangerang itu di Kota Bumi. Memang pakai motor, pakai Grand dulu tuh, pakai Grand, pakai kageng, iya. 3 bulan itu. 3 bulan. 3 bulan. Itu berapa jam kerja sehari waktu itu tukang galon? Ya, 8 8 jam per hari. 8 jam lah. Ya kalau capek duduk. Kalau boleh tahu. Ya. Salary tukang galon di sana waktu itu berapa? Tangerang kan indeks kehidupannya tinggi nih. Ya, per kapitanya tinggi di sana. Di biaya hidup di Tangerang kan tinggi. Ya gitulah. Enggak terlalu banyak, cuman cukup nambah jaringan. Ya itulah. Pak Ferry pilih-pilih malu kerja. ya. Ini kan buat learning buat siswa. Artinya Pak Ferry nggak gengsian meskipun saya Iya. dikerja segitu dengan gaji sekian, nggak gengsi begitu. Ya, nggak gengsi, ya. 3 bulan tukang galon. Iya. Habis itu Ya, habis itu ikut dengan apa ya? Dengan kakak kerja di PLTD. PLTD di Pembangkit listrik tenaga diesel, itu genset besar itu. Genset besar, mungkin sebesar ruangan inilah. Sebesar ruangan. Itu penempatannya di apa ya? Di apa? Kayak apartemen lah, apartemen Senayan kemarin tuh. Kebetulan perusahaan itu menyewakan PLTD mesin tersebut, dan saya sebagai operatornya waktu itu. Memang menjaga mesin itu 24 jam. Ya mesin itu sebesar ruangan lah. Itu 16 silinder. Besar lah, sebesar ruangannya lah. Dan itu tidurnya di mesin itu. Kita menjaga mesin 24 jam, tidur di mesin itu juga. Beralasan kardus. Ya. serius. Kardus. Iya. Kardus. Ini kita apa ya? Kita bayangkan gitu. Bayang. Ada mesin diesel Mesin besar. besar. Kayak ruangan lah mesinnya. Itu wajib ada dijaga case-nya, 24 ruangan. jam. Iya. Ada berapa orang di sana yang jaga? Dua orang. ganti-gantian. Ganti-gantian dengan posisi yang sama ya. Posisi yang sama. Tidurnya di tempat yang sama. Tidur sempat yang sama. Di mesin juga, di bawah itu juga bisa. Di peletaran mesin itu juga bisa. Itu kan dingin, itu susah itu, dan Iya. pasti istirahat kurang itu. Berapa lama sih tahannya seperti itu? 3 bulan. Cuma 3 bulan juga ya. Udah nerima gaji 3 bulan, cari lagi ya. Cari lagi, itu makanya relasi juga harus perlu lah. Dengan malu-malu lah kerjanya gitu. Ya nggak apa-apa, 3 bulan ini bertugas menjaga mesin diesel, tidur di sana 24 hours a day, kerja di sana. Ya. Habis tuh kemana lagi? Habis itu kerja di apa ya, di bengkel mobil waktu itu. Daftar di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Itu mobil merek Honda waktu itu. Itu trainingnya di Jatinegara selama 3 bulan. Jadi mekanik. Jadi mekanik lagi kita. Kebetulan Itu udah sesuai dengan basic kuliah ya? Basic kuliah sesuai. Akhirnya setelah berpindah-pindah dari minyak ke galon, dari galon ke
penjaga mesin diesel mesin diesel, kembali ke mekanik. mekanik selama 3 bulan itu train. 3 bulan, 6 Juga bulan. 3 bulan. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan. Ya, jadi mekanik. Itu memang pekerjaan yang sulit atau Pak Ferry orangnya nggak bertahan? Gimana? Soalnya 3 bulan ganti, 3 bulan ganti, 6 bulan ganti. Atau memang mungkin jiwa muda mungkin ya, cari tantangan yang baru mungkin Pak. masih kurus ya, nggak sebesar ini ya? Ini enggak dah nyaman sekarang dah gede udah. Dulu mungkin Bapak juga lihatlah foto saya waktu di mekanik kurus kayak sih ya, Kayak siapa? Kayak operator kita. enggak lebih lah. Lebih kurus dari itu. Ya. Ya waktu itu cuman makannya lah seadanya gitu kan. Apalagi lidah kita lidah Minang kan, untuk di Iya, Jawa itu susah selektif kali buat makan. makanan ya. Adapun makanan enak itu pun mahal. Nah cuman ya makan bubur ayam 5.000 pagi gitu kan. Di bengkel mobil Ya. itu posisi sebagai apa? Mekanik? Mekanik atau? awalnya gitu. Ah, Karena ijazah kita S1, kita dioper ke Purwakarta. Nah, naik kelas jadi service advisor. ah, ah. Jadi service advisor jauh. Ya, di situ juga banyak juga situ apanya pengalamannya. Itu sampai tahun 2019. Hmm. Kemudian itu ada pembukaan CPNS. Awalnya nggak mau ikut karena didesak orang tua juga kan. Ikutlah daftar katanya. Coba-coba daftar, alhamdulillah lulus. Berarti Dapat jadi di guru Sirkuit bukan Baso. cita-cita ya? Ya gajinya kecil. kalau industri gaji besar kan? Iya, Enak, iya kan? kan Pak Ferry pernah kerja di industri dengan gaji besar. Kemudian mau ikut CPNS jadi guru, yang gajinya pasti jauh lebih kecil daripada Ya, industri awalnya tadi. terkejut juga kan. Kirain guru tuh gajinya besar. Ternyata ya itulah cukupnya. Iya. Alhamdulillah lah. Penting bersyukur aja lah Pak. Ah, Sekarang kita bersyukur, ya perut tambah besar nih. Nyaman di sini, nyaman, enak. iya karena kita di sekolah vokasi, target kita adalah mencetak siswa yang akan kita lepaskan ke dunia industri gitu. Ya. Nah, saya ingin sedikit mengulas mengenai tadi bekerja di bidang mekanik. Ya, Ya, karena sebentar lagi anak-anak kita kelas 3 itu akan UKK ya. ya, UKK, kemudian mereka akan lepas dari sekolah ini. Ada yang bakal kuliah, ada yang bakal melamar pekerjaan. Nah, ini terkait melamar pekerjaan yang sesuai dengan bidang tadi ini. ya. Waktu itu kan melamar di bengkel mobil gitu. Cerita sedikit, bagaimana sih tahap mendaftarnya, kemudian bagaimana seleksinya dan tingkat kesulitan tesnya. Mungkin perlu dibagi itu bagi anak-anak. Ya, waktu itu tahun 2017 kita kan udah masuk era digital ya. Nah, jadi kita memang memanfaatkan sosial media juga. Kemarin itu pas mendaftar cari kerja, kalau di Jawa itu melalui online, jarang yang melalui langsung gitu. Kita daftar melalui online, nanti pihak HRD dari pusat tersebut yang akan menghubungi kita, apakah kita lolos. Kalau lolos, baru kita bawa administrasi ke tempat perusahaan tersebut. Ah, baru offline. Baru offline di situ diwawancara, tes psikologi, itu beberapa jam tes gitu. Tes wawancara. Ya, oh itu memang soft skill di situ. Ah, kasih gambaran dikit, bayang dikit. Kira-kira saat wawancara itu apa sih yang ditanya gitu, tes wawancara? Nggak banyak ternyata, cuma lihat soft skill kita gitu. Contohnya, nih kita masuk ke ruangan. Kalau belum disuruh masuk, jangan masuk Anda. Berdiri aja di pintu terus. Itu mereka menilai Anda itu. Berarti kalau Anda langsung masuk, berarti soft skill Anda kurang. Berarti Anda kurang Dari tertib. attitude ya, dari Attitude ya. Ah. Berarti kalau Anda suruh masuk, masuk. Oke. Kalau disuruh duduk, duduk gitu. Tapi kalau nggak disuruh duduk, ya Anda berdiri aja gitu. Ikuti aturan. Apalagi ada juga, contohnya gini, misalkan ditaruhnya sampah di atas meja wawancara gitu. Oh, memang disengaja diletakkan sampah. Disengaja, kadang-kadang ada itu. Aha. Apakah penduduk kita ini gimana? Kita awasi atau kita biarkan? Kalau kita awasi berarti soft skill kita bagus gitu. Jadi yang dinilai Berarti inisiatif dinilai juga. inisiatif. Oh, Ya, kalau cuma ngomong-ngomong wawancara itu ya biasa gitu. Kenapa Anda begini?
berapa gaji Anda. Ini kita kalau membahas wawancara tentu dalam asumsi bayang kita adalah ngomong kan, interview. Oh, sikap Ceritakan diri kamu, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu. Itu Udah standar ya. udah standar. Kalau yang extraordinary yang seperti tadi. Iya, sikap itu soft skill. Ya paling 70% lah soft skill itu sangat perlukan. Jadi waktu parenting kemarin kita bilang sama orang tua, yang pertama ya dulu adab dulu lah kita atur gitu. Adabnya udah bagus, ilmu pengetahuan itu gampang aja masuk. Sama kayak perusahaan, walaupun attitude kita bagus, ilmu kita kecil, kita bisa diajar mereka. Ada trainingnya, pasti ada trainingnya. Nggak mungkin kita langsung lepas kerja gitu. Betul. Saya setuju sekali itu. Apapun aspek pekerjaan, jenis profesi, attitude itu yang selalu dikedepankan. Iya. Apakah itu jadi orang kerja perusahaan, atlet pun itu bahkan sangat menentukan itu. Iya. Cerita sedikit ya Pak Ferry. Saya masih ingat tuh 2019 kita pernah diundang ke Yogyakarta itu oleh salah satu perusahaan di Indonesia gitu. Ya. Kemudian balik dari sana ya. Jadi selama 3 hari di sana kita dilayani oleh biro. Ada biro yang melayani kita kemana aja gitu. Sudah satu paket semuanya. Ya. Penginapan, ke tempat wisata atau ke gedung pertemuannya. Ya. Sudah ada antar jemputnya. Semuanya. Mau makannya di mana diatur gitu. Yang menariknya apa gitu. Kita udah sampai di bandara, kita mau pulang ke Padang ini di bandara. Pas nyampe di bandara ada mobil satu mengiringi kita. Berhenti mobil, turun orang. 2 orang bawa tentengan ini banyak ini. Iya. Kayak kotak makanan inilah. Enggak usah sebut merek ya. Sebanyak kita. Lalu didatangi lagi. Udah gitu. Manggilnya udah ya. Iya. Yang dari Padang ini ada bingkisan dari kami untuk bisa dinikmati nanti di atas pesawat kalau merasa lapar. Jangan bosan ya untuk kembali ke Jakarta. Iya. Itu ngeri. Itu di luar paket loh. Itu di luar paket itu. Ya. Artinya itu kan pasti diingat kan sampai kapanpun saya akan ingat gitu karena attitude yang tadi. Jadi saya bilang wah saya pengen lagi ke Jogja. Iya. Ke Jogja gitu. Itu lah soft skill kan. Iya. Adabnya. Sangat setuju lah gitu. Dan saya rasa itu PR kita di sekolah semua ya. Iya, adab lah apalagi sekarang. Supaya apa? Attitude. Jadi terkadang ya mungkin melalui ini kita juga kasih tahu kenapa di bengkel itu kita keras ya. Ya, kenapa di bengkel itu keras? Karena kadang membentuk karakter itu dibutuhkan ketegasan gitu. Ya, harus. Dibutuhkan ketegasan. Seperti saya bilang tadi, ketika mereka dilepas ke dunia kerja, wow, ternyata di luar sana jauh lebih keras dan lebih tegas kan? Keras. Apalagi kita bekerja mesin yang bergerak kayak bengkel. Kalau kita nggak teliti itu kan bahayanya kayak pengendara nantinya. Lupa pasang baut misalnya kan bahaya. Iya. Maka harus keras. Nyawa Keselamatan. Makanya kita keras di sini. Kemudian lagi kayak kita di bengkel ini siswa kan banyak ini. Peralatan kita nggak ada yang lembut kan? Nggak ada lembut. Salah banting bisa bocor. Jadi putus lah. Banyak iya, kejadian. memang harus taat aturan ya. Iya. On the track, taat aturan on the track. Oke, terima kasih ini. Ini podcast dadakan kita ini kayaknya inspiratif. Saya tidak membayangkan tadi pembicaraan kita bakal sedalam ini. Tiap hari kita sering bareng kan? Kita sering bikin tidur bareng, jalan bareng. Salah paham loh. Kita dibilang tidur bareng. Tapi iya ya, kita tidur bareng gitu. Udah praktek bareng, begadang bareng. Dan kita bersama-sama menikmati hasilnya. Dan itu semua tidak lepas dari dukungan pimpinan dan juga semua guru di sekolah gitu. Iya. Karena kalau nggak ada doa dari bapak-bapak ibu yang semua ini, target kita nggak bisa nggak mungkin. Kita ini bukan siapa-siapa ya, tapi Allah itu yang membuat kita jadi seperti ini ya. Iya. Jadi thank you ini. Siap. Kayaknya kita biasa candaan, tapi kali ini kita ngomong serius ya. Iya. Yang inilah diwawancara sama peserta Minang 1 gini. Jangan bilang merek ya. Meskipun saya punya itu ya. Jangan lupa nonton Minang 1 ya gitu. Iya. Oke, besok kita akan cerita lagi sama yang lain nih, sama Pak Niko yang juga kuliah di Bandung. Iya. Dengan pengalaman-pengalamannya. Pak Rocky yang juga sudah sampai kemana? Pak Rocky ke Bengkulu ya? Palembang. Oh, Palembang. Bengkulu kemana Pak Rocky? Merantau?
Nah, banyak pengalaman. Oh, kayak bus ALS ya, lintas Iya, Sumatera. Sumatera beliau. Lintas Mungkin Sumatera. banyak lagi cerita menarik. Ini banyak lagi di Banyak pengalaman. lagi. Besok kita sharing-sharing. Dan ini akan kita coba untuk selalu menyajikan kepada siswa kita Ya. dengan tujuan apa? Untuk memberikan pembelajaran. Ya, Ya, ya. kami para guru tidak ada yang sempurna. Mungkin tidak ada yang lebih baik daripada Anda. Tetapi kami selalu berusaha untuk memberikan yang sempurna. untuk Anda. Ih, Siap. keren ya. Siap ya. Coba Bapak silakan tutup acara kita. Apa untuk apa? Gantian juga diwawancara. Iya. Gitu, kayaknya asik. Terima kasih kepada Pak Rifo juga apa ya? Siap, MC. siap, siap. Apa? Udah. Saya kalau itu udah lain itu segmennya itu udah main. Kalau istilah di wartawannya opo-opo itu. Alakannya kan opo itu. Ya alhamdulillah kita ada 2 kamera ya udah lebih enak kayaknya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak. Apalagi nanti Kepala kalau sekolah. kita udah punya 3 kamera, berarti kita sudah bisa ngambil dari 3 ini. Iya, siap. Dan ini sudah ada 2 wireless Iya. mikrofonnya. Kalau sudah ada 4 semakin keren nanti. Siap. Mudah-mudahan nanti kita punya studio. Iya. Ada yang Podcast. apa ya? Yang berharap dan berdoa dan kepada yang bisa memberikan kebijakan. Kalau Media Center Sungkawaso punya studio, kita punya ruang wawancara yang representatif, bukan nggak mungkin nanti kita hadirkan orang-orang di luar yang telah sukses di dunia usaha dan industri Iya, kita undang untuk sini. berbagi cerita kepada anak-anak kita gitu. Iya, siap, Jadi siap. lebih apa gitu, lebih direct kepada pelakunya gitu. Tinggal kita Ya. share. Nanti siswa silahkan melihat tontonan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari kisah perjalanan tukang galon Pak. Jadi ada jadi tukang galon. Pernah kan? Walaupun badan sebesar galon ya. Iya, sekarang yang kejadianlah perutnya sebesar galon. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Salam Begini kan, satu hati betul ya. ya. Oke.